satu video yang lewat di beranda YouTube saya dengan judul Mana Yang Yesus dari channel Guru Gembul itu menarik perhatian saya untuk menyimaknya. Dan bahkan ketika menyimak video tersebut, saya memiliki satu harapan mendapatkan sebuah kajian yang komprehensif dan yang bertanggung jawab berkaitan dengan polemik Yesus dan Isa sama atau berbeda. Tetapi ternyata sebaliknya, malahan saya menemukan ada beberapa cacat logika yang dilakukan Guru Gembul berkaitan dengan isu ini. Dan video lengkapnya bisa Anda tonton di channel yang bersangkutan. Dan Guru Gembul itu melakukan pengkajian tentang polemik Yesus dan Isa apakah sama atau berbeda. Itu dengan salah menarik kesimpulan dari beberapa sumber yang ia rujuk berkaitan dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Dan kesalahan ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan khususnya dilakukan oleh para polemikus Islam sendiri, di mana mereka selalu berpikir untuk memahami ajaran Kristen itu dapat dipahami dengan mudah, atau bahkan mereka berpikir lebih paham dari orang Kristen sendiri di dalam memahami ajaran Kristen. Dan sebenarnya ketika saya menyimak dengan detail video atau kajian yang dibuat oleh Guru Gembul, setidaknya ada 5 cacat logika yang dilakukan Guru Gembul. Dan pada poin yang kelima, itu merupakan puncak dari serangkaian cacat logika yang dilakukan dalam video tersebut. Dan yang pertama, itu berkaitan dengan penyebutan Isa dan Yesus. Guru Gembul itu menampilkan beberapa referensi berkaitan dengan poin ini, dan bahkan termasuk pandangan pada ranah semantik. Tetapi sayang seribu sayang, dia melakukan sebuah kesimpulan yang sangat-sangat keliru dan cacat terhadap logika berkaitan dengan Isa dan Yesus adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan memang sampai pada satu titik saya setuju ketika kita mengatakan bahwa Isa dan Yesus adalah pribadi yang sama yang sementara dibicarakan. Tetapi bukan berarti penggunaan istilah ini mengakibatkan bahwa ketika orang Kristen menggunakan istilah Isa, maka seluruh aspek antara Yesus dalam Alkitab dan Isa dalam Quran itu serentak menjadi sama. Tentunya tidak seperti itu pengertiannya. Penggunaan istilah ini tentunya tidak akan menutup kemungkinan bahwa kita akan menemukan beberapa detail berbeda antara Yesus dan Isa itu sendiri. Nah, sebab perlu juga diketahui, dan juga bahkan Guru Gembul sudah menyinggung hal ini di dalam videonya, dan bahkan video saya sebelumnya telah menyinggung hal ini juga berkaitan soal 100 tahun sebelum umat Islam ada, umat Kristen itu sudah ada di Arab. Dan umat Kristen menyebut Yesus itu dengan sebutan Isa. Dan memang persoalan ini adalah persoalan biasa, di mana dikenal dengan yang namanya koresponden fonetik, di mana ada satu umat atau satu bangsa yang tidak dapat menyebutkan satu sebutan dengan sama persis dari sebutan awalnya. Jadi ketika orang Kristen di Arab tidak dapat menyebut Yesus dalam tulisan Yunani dan Yesua dalam bahasa Ibrani, makanya disebut Isa. Dan ini hal biasa terjadi. Dan perlu dicatat, ketika umat Kristen Arab menyebut Isa, itu bukan berarti Isa yang ada di dalam Quran. Karena memang 100 tahun sebelum Islam ada, Islam belum ada pada waktu itu. Jadi ketika umat Kristen Arab menyebut istilah Isa, maka perlu dicatat Isa yang dimaksud adalah Yesus yang ada di dalam Alkitab. Itu dulu yang perlu kita sepakati bersama. Dan begitu pun juga ya seringkali saya lihat ada beberapa polemikus Muslim menunjukkan bahwa ini loh, ada Alkitab yang menggunakan terjemahan Isa. Dan ini pun kembali lagi saya mau katakan, di dalam penerjemahan, di dalam ilmu bahasa, soal pinjam meminjam istilah itu persoalan biasa. Dan Alkitab terjemahan Selaber tahun 1912 dan 1929 dan juga 1949 itu menggunakan istilah Isa Al-Masih. Seperti contohnya di dalam Matius 1 ayat yang pertama, berbunyi bahwa inilah surat keturunan Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Jelas sekali
Terjemahan di sini terlihat bahkan lebih Islami oleh orang Kristen di zaman sekarang. Mengapa? Karena orang Kristen zaman sekarang tidak terbiasa menggunakan istilah Isa untuk menyebut Yesus, dan bahkan tidak terbiasa menggunakan istilah Ibrahim untuk menyebut Abraham. Tetapi ketika Alkitab Selaber ini diterjemahkan, istilah-istilah inilah yang dipahami dan umum digunakan oleh orang-orang di zaman itu. Dan namanya penerjemahan tujuannya agar supaya para pembaca dengan mudah memahami apa yang disampaikan di dalam tulisan tersebut. Itu tujuan penerjemahan. Dan bukan berarti ketika ada istilah Isa di dalam Alkitab bahwa Alkitab itu sementara mengadopsi kebenaran Quran. Tidak seperti itu pemahamannya, ya. Karena sebuah bahasa itu sifatnya netral. Jadi soal pinjam meminjam istilah itu biasa dalam dunia tata bahasa. Sekali lagi saya tekankan. Jadi jangan menarik kesimpulan yang absurd karena ada Alkitab yang menggunakan istilah Isa, Al-Masih dan Ibrahim, maka kemudian engkau simpulkan bahwa Kristen itu mengakui dan meyakini kebenaran Quran. Tentunya tidak sampai di situ kesimpulannya. Dan bahkan ketika kita melihat penggunaan istilah ini yang mirip antara agama satu dengan agama yang lain, cara berlogikanya harus sehat. Jadi pembuktian seperti ini adalah pembuktian yang penuh dengan cacat logika. Jadi penggunaan istilah itu biasa untuk kita temukan di dalam dunia penerjemahan dan bahkan di dalam segi bentuk ilmu pengetahuan apapun. Itu yang pertama, cacat logikanya. Kemudian yang kedua, cacat logika guru gembul itu dengan mengatakan apologet Kristen itu cacat logika. Guru gembul mengatakan para apologet Kristen, artinya general, yang sebenarnya dikatakan ilmunya sangat banyak dan pintar, namun satu kekurangan mereka ialah cacat logika. Kurang lebih seperti ini yang dikatakan oleh guru gembul berkaitan dengan poin ini. Nah, kira-kira seperti ini yang disimpulkan dan didefinisikan oleh guru gembul berkaitan dengan apologet Kristen. Nah, sebenarnya pendefinisian ini juga adalah pendefinisian yang tidak lepas dari cacat logika, karena hanya berdasarkan pengamatannya yang keliru dengan melihat fenomena apologet di media sosial. Dan kalau kita mau mendefinisikan tentang apologet Kristen, maka sebenarnya definisi yang benar itu berkaitan dengan apologet Kristen itu didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Di sana soal memberi pertanggungjawaban soal iman Kristen, artinya seseorang yang memberi pertanggungjawaban adalah orang yang cakap dalam pengetahuan akan iman Kristen. Itu sebabnya di dalam kekristenan penekanan pada pemuritan itu menjadi poin utama di dalam iman Kristen. Kemudian ketika seseorang itu sudah dibekali dengan pengetahuan akan iman Kristen, nah dia perlu menyampaikan pembelaan imannya itu dengan lemah lembut dan hormat. Nah, jadi kalau ada apologet Kristen yang sepertinya suka menyerang atau dengan membabi buta yang membahas agama lain yang sebenarnya bukan ranahnya dia, nah itu apologet Kristen yang tidak dapat dikategorikan sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Jadi, tidak semua orang yang berdebat mengatasnamakan Kristen itu dapat disebut apologet Kristen. Jadi jangan mengeneralisir sebuah fenomena menjadi sebuah definisi. Bahkan para sarjana Alkitab yang mendedikasikan dirinya ke dalam dunia apologet, mereka itu selalu membangun argumentasi mereka dengan sistematis yang baik, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal ngerocos, tidak hanya asal mengemukakan argumentasinya, tetapi dibangun dengan sistematika yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apakah apologet Kristen itu cacat logika? Nah, inilah cacat logika kedua yang dilakukan oleh guru gembul. Jadi dia hanya melihat sebuah fenomena kemudian didefinisikan. Dan bahkan kalau mau di breakdown lebih jauh lagi, apologet Kristen yang cacat logika, yang dia maksud pintar punya banyak ilmu itu siapa? Dan saya jarang menemukan
para rekan-rekan yang apologet Kristen, yang benar-benar apologet dengan latar belakang pendidikan Alkitabnya yang sangat baik, itu selalu menarik kesimpulan dengan peraturan dan prinsip-prinsip logika yang sesuai dan yang sangat-sangat baik ketika mereka sementara mengkaji satu topik tertentu. Kemudian yang ketiga, cacat logika yang dilakukan oleh guru gembul berkaitan dengan Yesus dan Isa, kemudian dianalogikan dengan sejarah kepahlawanan di Pati Ukur. Nah, guru gembul sebenarnya saya tidak tahu ya, apakah dia benar-benar tidak tahu ataukah sengaja tidak tahu tentang metodologi penulisan sebuah sejarah. Berkaitan dengan kesejarahan di Pati Ukur yang dikatakan itu memiliki 8 sumber berbeda. Namun sebenarnya perbedaan ini apakah memiliki nilai yang kontradiktif, itu perlu ditelusuri lebih jauh dalam hal fakta, atau hanya berbeda dari sudut pandang detail pelaporan sebuah peristiwa. Ini dulu harus dicek perbedaannya. Jangan sembarang bilang ada perbedaan tetapi tidak jelas perbedaan yang dimaksud seperti apa. Itu sebabnya ada yang namanya metode historiografi, di mana sumber-sumber itu dinilai, kemudian diseleksi, bahkan pada akhirnya sumber-sumber yang dikatakanlah berbeda ini itu dikritisi satu dengan yang lainnya. Jadi perbedaan sumber sejarah di Pati Ukur bukan berarti semua sumber yang dikatakan mungkin ditemukan perbedaan itu pada akhirnya akan diterima sebagai kebenaran, karena ada metode penilaiannya dari sumber-sumber sejarah itu. Nah, disinilah cacat logika guru gembul dalam melakukan analogi sejarah di Pati Ukur kemudian dikaitkan dengan Yesus dan Isa. Ini perbandingan yang cacat logika, sebab Yesus dan Isa itu bukan saja memiliki sumber dokumen berbeda, namun penerimanya juga berbeda dan tahunnya juga itu berbeda. Satu di abad pertama, satu baru abad ke-6. Ya, ini perbedaan yang perlu juga kita perhatikan dengan baik. Jika kedua dokumen antara Alkitab dan Quran ya dituntut pertanggungjawaban atas dasar logika yang dibangun oleh guru gembul atas kesejarahan Yesus dan Isa, nah, apakah guru gembul bisa memberikan izin Quran dinilai berdasarkan metode historiografi ini? Apakah dia punya wewenang di sana? Tentunya saya yakin tidak. Itu sebabnya perlu berlogika yang sehat ketika kita berbicara kitab suci sebuah agama, agar jangan pada akhirnya itu menambah pekerjaan rumah tambahan bagi kitab semua para pemeluk agama tersebut. Jadi seandainya dikatakan 8 sumber di Pati Ukur itu berbeda dan dapat diterima sebagai kebenaran atas dasar logika yang sama, bukan berarti perbedaan deskripsi antara Isa dan Yesus itu, bahkan sebenarnya perbedaan ini tidak terseberangi. Kenapa saya katakan tidak terseberangi? Karena Alkitab dengan jelas dan tegas mengatakan Yesus mati di kayu salib, sedangkan dari sudut pandang Isa dalam Quran itu tidak mati di kayu salib. Keduanya ini apakah itu bisa diterima sebagai kebenaran dalam konteks sejarah? Apakah bisa diterima kedua-duanya? Nah, ini jawaban untuk kita menjawab pertanyaan ini tentulah tidak dengan sangat mudah untuk kita dapat menjawab pertanyaan. Tetapi dalam konteks teologis tidak ada yang dapat membatasinya. Ya, itu sebabnya kesejarahan di Pati Ukur kemudian dikaitkan dengan kesejarahan Yesus dan Isa. Nah, ini sebuah analogi yang tidak nyambung antara satu dengan lainnya. Itu cacat logika yang ketiga yang dilakukan oleh guru gembul. Kemudian yang keempat, cacat logika yang dikatakan itu berkaitan dengan hindari perdebatan yang berujung pada kebencian. Sebenarnya walaupun ini cacat logika juga yang nantinya saya akan jelaskan, tetapi sampai pada ucapan ini saya sebenarnya setengah setuju dengan guru gembul. Namun ketika saya melihat keseluruhan videonya, itu tidak sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh guru gembul berkaitan dengan statement ini. Nah, ia sebenarnya membuka perdebatan yang bisa berujung pada kebencian. Nah, nanti hal ini saya buktikan pada cacat logika guru gembul yang kelima. Di situ saya akan buktikan kenapa saya katakan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Dan ketika guru gembul mengatakan hindari perdebatan yang berujung pada kebencian,
Seharusnya ketika mengucapkan hal ini, guru gembul pastikan itu memegang cermin di tangan Anda. Sebab ada begitu banyak rekan-rekan Anda dari polemikus Islam yang setiap kali muncul dalam video-videonya itu sebenarnya hanya sibuk membahas tentang Kristen ketimbang membahas Islam sendiri. Nah, saya tidak tahu apakah fenomena ini bukti kekristenan lebih menarik dari Islam. Ya, silakan Anda simpulkan sendiri, tetapi faktanya mereka bukan orang Kristen, bukan orang yang mencintai Yesus, bukan pengikut Yesus, tetapi memberikan waktu mereka yang begitu banyak hanya sekedar untuk membahas tentang Yesus. Sedangkan sebaliknya, kami orang Kristen tidak mau memberikan waktu kami yang banyak untuk membahas sesuatu atau pribadi di luar daripada Yesus Kristus. Karena bagi kami itu sesuatu hal yang sangat-sangat membuang-buang waktu. Nah, mereka itu membahas Kristen. Persoalannya membahas dengan kebohongan yang selalu disematkan kepada umat Kristen. Buktinya apa? Mereka selalu dengan latah, dengan lincah, dengan mudah mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu ada 3. Alkitab itu dipalsukan dan bahkan pernah sampai viral ya, sampai sangat-sangat mengundang reaksi dari banyak pihak. Ada seseorang ustadz mengatakan salib ada jin kafir, dan masih banyak lagi hoax-hoax atau tuduhan-tuduhan fitnahan yang dituduhkan kepada orang Kristen berkaitan dengan ajarannya. Seharusnya yang dibangun sebuah dialog atau diskusi yang mengurangi kesalahpahaman antara Kristen dan Islam. Nah, seharusnya ini yang perlu dicapai oleh guru gembul dan semua orang yang terlibat dalam diskusi lintas agama. Sehingga perlunya orang-orang yang benar-benar paham dengan ajaran masing-masing kemudian mengkomunikasikan satu sama lain. Bukan sebaliknya mempercayakan orang-orang yang kurang kompeten berbicara atas nama agama. Apalagi hari-hari ini sangat banyak sekali ya mempercayakan kajian sebuah agama itu kepada contoh, kepada para mu'alaf atau kepada para murtadin. Yang sebenarnya pada prinsipnya kedua kelompok ini, mu'alaf ataupun murtadin, mereka ini orang yang baru belajar agama, yang baru dipeluknya. Dan secara bersamaan orang-orang ini gagal memahami agama yang ditinggalkan. Itu sebabnya mereka berpindah keyakinan. Ya, terlepas ada klaim hidayah atau penginsafan Roh Kudus. Intinya, jangan pernah memberikan orang-orang yang secara kompetensi itu baru belajar agama tersebut untuk berbicara panjang lebar tentang sesuatu yang tidak mereka kuasai dan bukan bidang mereka. Apalagi sudah pindah ke agama A tetapi masih membicarakan agama B tanpa ada sebuah pengetahuan, tanpa ada sebuah rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh orang-orang tersebut. Nah, itu kecacat logika yang keempat yang dilakukan oleh guru gembul. Dan yang kelima, puncak dari cacat logika yang dilakukan guru gembul, dia menyodorkan sederhananya tentang persoalan teologi dan historis. Dan pada bagian ini kita akan melihat betapa akutnya cacat logika yang sementara diidap oleh guru gembul. Dia mengatakan perbedaan narasi antara Yesus dan Isa, Yesus dalam Alkitab dan Isa dalam Quran itu dikarenakan, perhatikan, dikarenakan penghayatan iman yang berbeda antara Kristen dan Islam. Sekilas pernyataan ini terlihat benar tetapi penuh dengan cacat logika. Kemudian dia mengatakan begini, ini kesalahannya yang paling fatal. Kristen itu mengimani Yesus adalah satu pribadi dari 3 pribadi Tuhan, atau salah satu dari pribadi Tuhan. Dia mengatakan Yesus salah satu dari pribadi Tuhan. Nah, ini kebohongan yang sering disematkan pada umat Kristen. Padahal jelas sekali doktrin Allah Tritunggal itu bukan berbicara adanya 3 Tuhan. Nah, sudah jelas Tritunggal itu Trinitarianisme, bukan Triteisme. Nah, ini perlu dipahami dulu. Ya, perbedaan antara Tritunggal dan Triteisme. Kekristenan tidak memahami ada 3-nya Allah, tetapi Allah yang esa, di dalam diri Allah ada firman-Nya dan ada rohnya. Dan ketiga pribadi ini eksis, dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Itu pengertian dari Tritunggal. Namun sebenarnya saya pahami letak kesimpulan
dari Guru Gembul ini itu karena dia sebagai umat Islam itu diajarkan, dan bahkan di dalam Quran surah 5 ayat 73, 75 dan 116 di sana dikatakan dengan jelas tentang adanya 3 Tuhan. Dan sebenarnya jelas dalam ayat ini itu menyinggung triteisme, bukan tritunggal. Ya, ini jelas sekali, triteisme bukan tritunggal. Dan fakta sejarah membuktikan bahwa sekiranya tahun 350 sampai 450, artinya 150 tahun sebelum Islam ada, itu ada sekte atau bidat Kristen Arab yang memang menyembah Bunda Maria sebagai dewi atau Allah selain dari Trinitas yang harus disembah. Dan mereka ini disebut Koliridianisme atau Mariamia, ya, atau Mariamid, biasa disebut seperti itu. Nah, sekte Mariamia inilah yang disinggung dalam Quran dan bukan ajaran atau aliran Kristen yang sejati. Jadi Guru Gembul keliru dengan pandangan ini. Nah, kemudian kembali ke argumentasi dengan mengatakan karena Yesus dalam iman Kristen itu ilahi dan Isa dalam Islam itu nabi, maka narasi Yesus dalam Alkitab terkesan harus menunjukkan tanda-tanda kemanusiaannya. Jadi karena meyakini, kemudian Alkitab itu didesain untuk menjelaskan tanda-tanda keilahiannya Yesus, katanya. Dia berkesimpulan seperti itu. Padahal kalau disimpulkan seperti ini, ketika kita melihat ya Yesus yang diungkapkan, yang dinyatakan dalam Alkitab, kemudian dibandingkan penarasiannya dengan Isa dalam Quran, sebenarnya akan terlihat lebih hebat Isa dalam Quran daripada Yesus dalam Alkitab. Mengapa? Karena jelas sekali di dalam Quran itu mengatakan Isa sejak bayi sudah bisa berbicara, sejak kanak-kanak bisa buat mujizat. Bahkan Isa itu tidak mati tetapi diraibkan atau diserupakan di kayu salib. Dan juga ada fakta-fakta hebat lainnya tentang Isa yang bisa ditemukan dalam Quran dan tidak ditemukan di dalam Alkitab. Jadi sangat cacat logika jika Guru Gembul membangun kesimpulan seperti ini. Yesus yang dicatat dalam Alkitab itu didasari atas fakta sejarah yang terjadi dan dialami oleh saksi mata pada waktu itu. Sehingga iman Kristen tidak pernah mengesampingkan tolak ukur sejarah, sebab iman Kristen itu tidak muncul di ruang hampa. Artinya, apa yang dicatat dalam Alkitab tentang pribadi Yesus itu tidak dibuat-buat, tetapi dicatat berdasarkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan atau yang terjadi pada waktu itu. Jadi seperti tadi saya katakan, kalau dikatakan menulis karena dipengaruhi oleh iman, ya sebenarnya Yesus dalam Alkitab kalah hebat dengan Isa dalam Quran. Yang walaupun semua yang dicatat itu boleh kita cross check dengan apa yang terjadi di dalam sejarah. Tentunya dokumen-dokumen ini harus diperiksa kalau kita menuntut penilaian secara sejarah. Nah, itu sebabnya sekali lagi perlu saya tegaskan, iman itu tidak mengesampingkan fakta sejarah. Dan secara teologis iman Kristen dapat dipertanggungjawabkan, dan secara sejarah penarasian tentang Yesus Kristus itu juga dapat dibuktikan sesuai dengan fakta sejarah. Sehingga yang menjadi kesimpulan saya, ketika engkau ingin berbicara sesuatu yang tidak engkau pahami atau tidak engkau kuasai, atau juga bukan sebagai latar belakang background pendidikan saudara, maka satu hal yang perlu Anda pastikan, persiapkan dirimu atau Anda harus benar-benar siap dengan serangkaian kebodohan dan kebohongan yang akan engkau pertontonkan. Sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan Yesus, kita tidak menggunakan Alkitab pun, itu sebenarnya dapat dibuktikan bahwa pribadi Yesus yang dicatat dalam Alkitab dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara historis. Dominus omnium dedit, apostolis suis, potestatem evangelii, soli Deo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next video.